Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsalahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Oh, gitu. Dekati maksudnya. Iya. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tunji qailuha minad dunya ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa karim ala hadzal nabiyil karim war rasulil azim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yang ini ayat dipinjamkan sama Allah untuk baginda Rasulullah. Hanya ada dua ayat yang Allah meminjamkan langsung Asmaul Husna. Sering kita baca, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah, para pengurus, para bapak haji, sehat Pak? Sehat ya? Orang yang paling saya kenal di ini Masjid Qarya Thayyibah, almarhum Bapak Haji Mukhlis Harahap. Beliau telah lebih dahulu, mudah-mudahan husnul khatimah. Kita ini tinggal antri ya Pak, tinggal antri. Jadi yang usia, tapi kan kematian nggak berkaitan dengan usia. Antum muda, saya muda, jangan berkhawatir diri. Ustadz Ahmad muda, jangan berbangga diri. Ah, saya masih muda. Tapi kan kematian tidak berkaitan dengan usia. Kadang orang muda ini udah 70 masih sehat. Jadi yang usia tua-tua jangan berkhawatir diri, karena kematian tidak berkaitan dengan usia. Artinya apa Pak? Tetap waspada, tetap menjadi orang baik. Bahasa buminya orang baik, bahasa langitnya orang muttaqin, orang yang taat sama Allah, orang yang takut sama Allah subhanahu wa ta'ala. Bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang ini At-Thayyibah salah satu masjid yang jamaahnya banyak. Masjid besar pun jamaahnya banyak, sampai hampir separuh masjid. Ini apresiasi kepada para jamaah, kepada para pengurus. Ngajinya khatam gitu ya. Jadi orang kalau melihat orang itu baik atau orang itu nggak baik, dilihat apanya Pak? Dilihat salat subuhnya. Ini kan kelihatan wajah-wajah orang baik semuanya. Yang kompak apa Pak? Kelihatan orang baik semuanya ini kita. Amin ya rabbal. Bapak yang berbahagia, Rasulullah 15 abad yang lalu pernah bersabda, an-nasu kulluhum halka. Orang itu semuanya celaka. Celaka.
Ada ayat surah Wal Asri apa? Wal asri innal insana lafi khusrin illa, semua orang pasti akan merugi. An-nasu kulluhum halka, setiap orang akan celaka. Saya celaka, Bapak celaka, para pejabat celaka, rakyat celaka, PRT, ada PRT, mana PRT? Ada PRT celaka, orang kaya, apalagi orang kaya banyak celakanya, orang miskin celaka. Orang kalau celaka berarti apa, Pak? Rugi, merugi. Kalau orang sudah merugi, bilangnya apa? Coba dulu waktu masih muda jadi orang baik, jadi orang taat. Illal alimun, kecuali orang yang berilmu. Di sini kurung buka adalah ilmu agama, yang makin hari makin tidak ada yang minat, tidak ada yang berminat. Di ini tempat, di ruangan ini, bapak yang anaknya ke pesantren mungkin bisa dihitung ya Pak. Kenapa? Ilmu agama dicarinya susah, dicarinya susah, dan masa depannya tidak menentu, kata sebagian orang. Illal alimun, kecuali orang yang berilmu. Berilmu itu orang yang alim. Jadi orang yang alim bukan ustadz, bukan kiai, bukan habaib. Mungkin bapak, ibu ilmunya lebih banyak daripada ustadz, karena lebih banyak makan garamnya gitu ya, lebih banyak bacaannya. Kalau orang yang di depan ini bukan ustadz, bukan ajengan, tapi baru sering deket sama ustadz, sering deket sama kiai, baru kebauan kiai Pak, baru kebauan ustadz, baru kebauan. Kenapa? Sering berdekatan sama habib, sama ustadz. Tapi masih beruntung kan bau ustadz daripada ustadz. Ada ustadz bau Pak? Ada. Kiai bau banyak, ustadz bau banyak. Kenapa? Ilmunya ada, tidak diamalkan. Itu ustadznya bau. Ya, mungkin amalnya lebih banyak daripada bapak. Orang kalau sudah punya ilmu, nanti efek dari ilmu itu ada khosyatillah, ada merasa takut kepada Allah, takut kepada Allah. Sama Allah takut nggak Pak? Pak, sama Allah takut nggak? Orang yang berilmu itu nanti efeknya adalah takut sama Allah. Mendengar hayya 'alas shalah, itu hatinya beda. Sudah qomat, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, itu hatinya bergetar. Kenapa? Ada ilmu. Kalau orang sudah takut kepada Allah, man khafallahu khafahu kullu syai'in. Orang yang takut kepada Allah, nanti sesuatu bakal takut kepada dia. Contoh, ada orang kesurupan. Pernah lihat orang kesurupan Pak? Pernah ya? Diliatin foto, gambar orang yang alim, diperlihatkan foto orang yang takut kepada Allah, itu orang yang kesurupan minta tolong-tolong. Kenapa? Melihat gambar orang alim saja sudah takut. Coba kalau foto kita, apa kata orang yang kemasukan? Teman gua ini ya. Tuh ya.
Jadi apa dia? Ada rasa takut kepada Allah. Dalam kitab namanya Syarhul Hikam itu dijelaskan kalau ada orang bergelantungan Bapak di kabel listrik, bahaya nggak itu? Dipegang ada tegangan listrik, mati. Dilepas, jatuh. Takut. Satu riwayat itu bara jahanam padam. Bara jahanam padam, mati. Kata ini jahanam bilang kepada orang, muru, cepat lewat antum. Fa inna lihabakum yudfi'u lihabi. Cepat kalian itu lewat karena panasnya kalian memadamkan panasku. Siapa itu orangnya, Pak? Orang yang disuruh lewat sama bara jahanam, cepatan karena panasnya kalian memadamkan panasku. Kata Allah, khasyatillah, itulah orang yang takut kepada Allah. Emang susah, Pak, ya? Kita mah takut kepada Allah di mana, Pak? Di masjid doang, ya. Di luar bebas roaming, ya. Di kantor Allahnya lupa, di jalanan Allahnya lupa. Memang ya butuh proses gitu ya. Butuh sama-sama belajar agama. Itu orang alim. Nanti efeknya merasa takut kepada Allah. Ada ayat kullu nafsin dha'iqatul maut. Almarhum Bapak Haji Harahap sudah dipanggil sama Allah. Sudah dipanggil sama Allah. Yang kedua, dia akan cerdas, orang yang berilmu. Bukan cerdas, kalau kita definisikan cerdas adalah orang yang kuliahnya di PTN ternama, di UI, di UGM gitu ya. Mana lagi, Pak? ITB. Mana lagi tuh kira-kira? Trisakti. Yang IQ-nya itu di atas rata-rata, yang IPK-nya 4,000. Mungkin kalau ada 0 kali ya. Saking cerdasnya. Dan Rasulullah, Allah ketika mengatakan orang cerdas tidak berkaitan dengan dunia. Kalau saya tanya di sini kira-kira ya, Pak Ahmad, apa itu orang sukses? Jawaban Pak Ahmad mungkin salah satunya adalah sukses Ustadz kalau punya rumah. Saya tanya Ustadz Arifandi, apa itu sukses Ustadz? Mungkin jawabannya kalau anak-anaknya sudah berkeluarga, sudah punya rumah. Apa sukses lagi? Saya tanya Bapak Fulan. Sukses Ustadz adalah kalau memiliki pekerjaan dan penghasilan yang besar. Itu katanya sukses. Tapi Allah menggambarkan sukses tidak pernah berkaitan dengan dunia, enggak pernah. Yang tadi ayat dibacakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Apa lagi terus? Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Tuh ya. Jadi orang yang sukses dalam definisinya Allah itu adalah orang yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz. Itulah orang yang sukses. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan kita sukses menurut definisinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sukses, Pak, ya.
yang orang mati-matian pergi pagi pulang malam untuk mencari yang namanya sukses. Surga ya. Jadi surga itu adalah puncaknya sukses. Puncaknya sukses. Yang Allah menggambarkan itu surga mala ainun ra'at. Kayak apa? Tidak bisa diraba-raba. Tapi kok kita minta surga? Kan belum pernah ke dalam surga. Tuh. Digambarkan surga kayak apa itu ya? Al-Baqarah yang wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Apalagi terus? Lahum fiha azwaj. Kalau zaujun tunggal, kalau azwaj apa itu? Jamaah. Kalau azwaj ini lagi ngaji ya. Itu nikmat surga. Nikmat surga dalam kajian Muallim Ubaidillah Hamdani, murid dari almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Safi'i Hazami. Itu surga, Bapak. Kamarnya surga ada jendela. Jendela apanya ini? Tiang jendela. Besarnya tiang jendela itu dalam sebuah riwayat, besarnya tiang jendela itu di surga perjalanan 70 tahun belum selesai. Setiap kamar ada 70 bidadari. Pokoknya Bapak kalau ke surga udah nggak pernah pakai celana dalam dah. Bukan ke sana maksudnya. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan. Nih, gua berikan kepada ente sampai ente pusing ngabisin. Ibadah hanya 60-70 tahun selesai. Tapi nanti ganjarannya sampai pusing, Pak. Sampai pusing ngabisin. Bini 70 gimana ngabisinnya? Saking Allah Maha Rahman. Allah Maha ibadah sebentar. Orang sekarang emang ibadah ada yang lama. Paling cuma di At-Thayyibah yang imamnya panjang gitu ya. Sampai selembar gitu ya. Di masjid lain nggak ada ibadah yang panjang-panjang. Karena di sini imamnya enak, suasananya sejuk, speakernya enak. Jadi makmumnya menikmati bacaan yang panjang. Di masjid lain paling sabbihis, ad-duha. Apalagi terus? Apalagi kalau di masjid-masjid pinggir-pinggiran. Itu sholat tarawih yang 2-3 apa pakainya? Qul huwallah at-takasur. Qul huwallah wal asri gitu ya. 15 hari kedua al-qadar qul huwallah. Terus itu. Padahal ibadahnya nggak banyak gitu ya. Ibadahnya tidak banyak ya. Sholat duha paling berapa Pak? Paling banyak 4. Sholat tahajud paling banyak berapa? Ya paling banyak 2 hajat 2. Kalau malam apalagi sholatnya kalau malam? Hajat terus apa lagi? Hajat terus tobat gitu ya. Apalagi terus? Sholat mutlak berapa udah tuh? Hajat 2, mutlak 2, tobat 2, witir kadang 1 ya. Di sini ada Pak witir yang 1. Yang mana orangnya? Witir 1 yang mana orangnya Pak? Tuh ya, ibadahnya sedikit, ibadahnya sangat minim gitu ya. Kita nggak bisa kayak orang-orang dulu yang ibadah, kalau ibadah benar-benar ibadah, benar-benar ibadah. Imam Ahmad ya, Imam Ahmad bin Hambal itu tidak sezaman dengan Rasulullah.
Tapi beliau itu Pak, sholat malamnya salah sumi'ati rakaah, 300 rakaat. Cuma karena beda pandangan politik dengan pemerintah waktu itu. Jadi orang yang beda pandangan politik bukan sekarang aja, di zaman Imam Ahmad bin Hambal, karena beda pandangan dengan pemerintah, dipenjara itu ya. Dipenjara, disiksa, dicambuk sampai pada berdarah. Karena di dalam penjara merasa lelah, disiksa, tetap istiqomah, salat sunnahnya dikurangin menjadi 150 rakaat. Sekelas kita mah berapa minimal? Ya 6 tambah 1, alhamdulillah. Tuh ya. Jadi orang yang pertama adalah yang tidak celaka, al-alim, orang yang berilmu. Gara-gara dia punya ilmu, itu masjid jadi rame. Ya, masjid jadi ramai. Al-alimun yang kedua, al-alimun kulluhum halka. Orang alim pun semuanya bakal celaka. Jadi orang ustadz, para habib, para kiai, para ajengan pun kata ini hadis, al-alimun kulluhum halka. Orang yang berilmu pun bakal celaka. Bakal langsung saja, illal amilun, kecuali orang yang mau mengamalkan ilmunya. Jadi ilmu itu bermanfaat bukan karena ilmunya banyak, bukan. Kita tahu sholat subuh itu berjamaah hukumnya sunnah, bukan wajib. Tapi karena kita tahu itu ilmu, maka diamalkan gitu ya. Maka diamalkan sholat berjamaah. Kalau berbicara jamaah buat laki-laki, Pak, di mana? Bukan di rumah, bukan. Di mana dia? Di masjid atau di mushola gitu ya. Bapak-bapak yang sholat di masjid berjamaah, insya Allah bapak-bapak yang soleh. Tapi kalau bapak-bapak sholatnya di rumah, apa Pak? Bapak-bapak nggak ada uzur, badannya sehat, tidak hujan besar, tidak ada banjir, pokoknya tidak ada darurat. Dia sholat di rumah, namanya bapak-bapak yang solehah. Di sini bapak-bapaknya soleh semuanya. Amin. Tuh ya, punya ilmu sedikit. Kalau ngaji begini, Pak udah tua begini, jangan ngarepin pintar udah. Kenapa? Udah banyak yang dipikirkin. Orang yang menjadi alim itu yang masih santri, yang usia 18, yang sedang belum punya banyak pikiran. Kalau semacam kita ngaji niatnya bukan cari ilmu, tapi apa? Niat mau mengamalkan ilmu. Mau mengamalkan ilmu. Tuh ya. Orang alim pun semuanya celaka illal amilun, kecuali yang mengamalkan ilmunya. Hadis Nabi itu jumlahnya banyak, ribuan. Minimal ada 1 atau 2, minimal 5 lah ya. 5 hadis Rasulullah yang kita istiqomahkan. Meskipun hukumnya apa Pak? Hukumnya sunnah. Hadis itu jumlahnya ribuan. Kalau kita ambil 5, berapa persen Pak? 0,000 banyak ya. 0,000,1. Nolnya ada 5, baru ada 1. Dari 7.000 hadis, kita amalkan 5 buah hadis secara istiqomah,
baru 0,5%. Hadis yang sering kita amalkan apa, Pak? Kalau di masjid. Kalau di masjid. Kalau di masjid, hadis yang kita amalkan 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat ba'da zuhur, 2 rakaat ba'da maghrib, 2 rakaat ba'dal isya, 2 rakaat sebelum subuh. Itu yang 12. Itu hadisnya hadis an Ummu Habibah. Ada yang tanya, Ustadz, gimana kalau saya zuhurnya itu qobliyah zuhurnya 2? Boleh juga. Yang Bapak qobliyah zuhurnya 2, hadisnya an Ibnu Umar. Hadis dari an Ibnu Umar, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, sama maghrib 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum. Itu hukumnya apa, Pak? Sunnah. Meskipun sunnah, jangan berani meninggalkan. Kalau sudah berani meninggalkan yang sunnah-sunnah, nanti bakal merembet berani meninggalkan yang wajib. Tapi kalau orang yang sunnah saja dijaga, apalagi yang wajib. Kalau yang sunnah saja dia proteksi, dia jaga, bagaimana yang wajib tuh, Pak? Makanya apa? Ada yang bilang, sunnah nggak apa-apa. Definisi sunnah apa? Yang selama ini dikerjain berpahala, ditinggalin tidak apa-apa. Ya sudah, nggak qobliyah aja gitu ya. Tapi kalau definisinya dirubah, sunnah itu definisinya adalah dikerjakan dapat pahala, ditinggalin rugi. Bapak mau nggak kehilangan, naudzubillah, punya kontrakan 1000 pintu? Ada di sini orangnya? Ada. 1000 pintu ada. Naudzubillah, di musim kemarau kebakaran, 1000 pintu habis. Sedih nggak, Pak? Sedih nggak? Sedih luar biasa. Kenapa? Berbentuk fisik. 1000 kontrakannya habis terbakar dalam waktu yang sangat singkat. Tapi kata Rasulullah, orang yang tidak salat sunnah subuh itu kehilangan dunia beserta isi-isinya. Karena pahala nggak kelihatan gitu ya. Karena pahala tidak kelihatan. Enggak salat sunnah subuh, biasa-biasa aja gitu ya. Di sini mah kelihatan sholat subuhnya berapa tadi qobliyahnya? 4. Saya lihat di sini banyak yang sholat qobliyah subuhnya 4. Yang 4 soheh, yang 2 sah, yang 4 sah. Yang nggak sah yang mana? Hah? Orang yang berilmu pun bakal celaka, kecuali yang ngamalin. Nah, kita alhamdulillah sudah mengamalkan beberapa hadis. Rasulullah bilang, al-amiluna kulluhum halqa. Orang yang beramal, yang mengamalkan ilmunya pun bakal celaka. Bakal celaka. Illal, apa kira-kira? Illal mukhlis al-mahrum, illal mukhlisun, kecuali orang yang ikhlas. Bapak pernah enggak beli mangga 2 kilo di pasar apa namanya ini? Pengampuan. Ustadz Arif beli mangga 2 kilo di pasar Pengampu. Begitu pengampuan 2 kilo. Sampai di rumah, itu buah mangganya diapain? Pakai pisau. Diapain? Dikupas. Begitu dikupas, mangga pertama ada belatungnya. Apa belatung? Ada ulat. Sebelah kanan kiri dibuka ada ulatnya.
Manggah yang kedua sampai manggah yang kedua kilo, semuanya dibuka, ada apanya? Dimakan nggak? Dimakan nggak? Mangga itu diapain? Dibuang. Kenapa? Tidak ada manfaatnya. Amal yang banyak yang kita kerjakan itu Bapak, jangan sampai berulat. Kayak tadi mangga 2 kilo berulat, kita buang. Kenapa dibuang? Berulat tidak bermanfaat. Amal pun Bapak itu ada uletnya. Paham ya? Amal ibadah pun itu ada ulet, ada ular, ada kotoran, sampai Allah nggak mau nerima pahala ibadahnya. Lagi rame orang kalau sedang apa di Mekah yang begini, apa namanya? Tawaf. Tawaf. Lagi tawaf ngapain dia? Apain? Apa namanya ini? Apa selfie itu? Selfie. Berfoto-foto. Lagi tawaf. Lagi di tempat yang teramat sakral dalam dunia Islam. Lagi di tempat yang teramat sakral. Apa ini? Apa ini ya? Selfie. Dipoto. Selesai dia tawaf, apa yang jalan sana? Apa yang jalan? Sa'i. Sambil lari, dia foto lagi sendiri, selfie. Itu Pak, itu namanya belatung. Bisa mengotorkan pahala ibadah. Ibadah bisa kotor, bisa jadi belatung, bisa ada belatungan. Kalau di bulan Ramadan biasanya ada grup-grup hari pertama bilangnya apa? Di grup. Alhamdulillah sudah satu juz. Hari kelima buka lagi status. Alhamdulillah sudah 5. Ada di sini begitu. Hah? Hari ke-30 bulan Ramadan buat status Alhamdulillah sudah 1 kali haid. Terus jam 3.30, jam 4 pasang lagi status Alhamdulillah 8 rakaat. Paham nggak Pak? Paham nggak? Alhamdulillah sudah baca Quran di jam 4. Itu dikhawatirkan Bapak takut jadi belatung. Tahu belatung? Nanti pahalanya dibelatungin, diuletin. Kayak tadi itu mangga yang kita beli 2 kilo, kita bawa pulang, kita buka, ternyata isinya ada ulet, dibuang. Ibadah yang kita ini banyak, yang sholatnya banyak, puasanya rajin, sholat malamnya rajin. Tapi kalau ada riya tadi, tahu riya ya? Apa tadi riya? Riya apa tadi itu? Pengen dilihat. Saya sering kalau ibadah sunnah mah itu baiknya Pak disimpan ya, disimpan yang teramat rapat, yang tahu kecuali hanya Allah kepada kita. Orang lain diusahakan jangan sampai tak. Tuh kayak tadi, kayak lagi umroh kan sunnah ya. Sa'i sunnah, tawaf ibadah sunnah. Kalau perlu orang lain, tidak boleh ada yang hanya kita kepada Allah. Di sini mah kelihatan orangnya wajah-wajah ikhlas semuanya. Amin ya rabbal. Tuh ya. Semua orang celaka illal alim, kecuali orang yang alim. Orang alim pun celaka kecuali yang ngamalin ilmunya. Orang yang ngamalin ilmunya pun bakal
celaka kecuali yang ikhlas dah. Gitu ya. Makanya kalau ngaji jangan ngaji fikih doang. Ada ngaji karangan Al-Ghazali tentang tasawuf biar hati ibadah jadi lurus, sholat malam jadi lurus. Jangan sholat malam minta kaya. Boleh nggak Pak? Sholat malam minta kaya. Sholat duha minta dibukakan rezeki. Sholat duha pengen warungnya rame. Sholat duha pengen dagangannya laris. Itu yang paling dibenci sama Rasulullah. Ada Habib sering, siapa orang yang bersalawat 100 kali maka akan diberikan dunia beserta ini-ininya. Dia amalkan. Ziarah ke wali-wali songo, kepengen usahanya itu wali itu Pak paling gedeg sama urusan dunia. Apalagi Nabi Muhammadin Rasulillahi Sallallahu Alaihi. Makanya kalau kita baca salawat, udah baca salawat aja. Nanti kalau usahanya dimudahkan, itu hadiah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh ya, satu hadis tentang keutamaan orang yang berilmu, orang yang mengamalkan ilmunya, dan orang yang ikhlas dalam beramal. Ikhlas itu nggak diingat-ingat ya. Bahasa Dr. Al-Qarni dulu tuh bukunya apa? Ikhlas itu ibarat kita buang air besar. Semalam makan sate, makan sop, makan durian, kita buang gede betul ke WC. Pernah kita ingat? Tidak pernah. Sama dengan ibadah yang banyak, ibadah yang rajin, tidak pernah kita ingat-ingat gitu ya. Itu namanya mudah-mudahan ikhlas itu harus dipelajari terus ya. Enggak ujuk-ujuk. Apa ujuk-ujuk? Enggak tiba-tiba jadi orang belajar dulu. Belajar agama yang banyak. Sudah dulu Pak ya, sudah ngantuk. Mudah-mudahan kultum yang singkat. Saya udah lama enggak kemarin masalahnya. Udah lama, udah setahun ya. Mudah-mudahan khutbah yang singkat, kultum singkat kali ini ada manfaatnya. Yang sudah punya ilmu diamalkan senurut-nurutnya sama Allah ya. Kalau ibadah taat sama Allah, nurut senurut-nurutnya. Jangan pernah merasa berat ibadah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.